selamat pagi. Pagi. Wah, luar biasa adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Ya, sebelum memulai ibadah dan sebelum kita mengakhiri ibadah, tentunya kita pasti berdoa. Benar sekali adik-adik. Nah adik-adik, di pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa dan kita angkat satu pujian yang berkata, selamat pagi Bapa. Kita mau berterima kasih buat hari yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Katakan terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Terima kasih. selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Katakan terima kasih. terima kasih Atas atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami anak-anak sekolah minggu akan memulai ibadah. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa Tuhan yang memimpin ibadah pagi ini dari awal sampai dengan akhirnya. Biarlah Tuhan, puji-pujian anak-anak yang ada boleh menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, semua yang bersemangat di pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri. Nah adik-adik, kalau Kak Kibet bilang haleluya, adik-adik yang di rumah katakan puji Tuhan sambil melompat ya adik-adik. Haleluya, Puji Tuhan. puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, haleluya, Puji Tuhan. puji Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik, kita angkat untuk pujian yang berkata Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Yeay, puji Tuhan adik-adik. Jangan dulu duduk adik-adik,
Bangkit berdiri sekali lagi, kita angkat pujian waktu Daud melompat-lompat. Waktu Daud melompat-lompat, tabur Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, tabur Allah sudah datang. Waktu Daud lompat-lompat, tabur Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, tabur Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabur Allah sudah datang, dia datang, haleluya. Tabur Allah sudah datang. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang seorang yang tahu berterima kasih, tentang seorang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik pernah tidak berterima kasih? Pernah tidak adik-adik mengucap syukur? Pernah. Wah, pernah. Nah, adik-adik berterima kasih soal apa? Mengucap syukur soal apa? Waktu dibeliin es krim, waktu dibeliin mainan, waktu dapat nilai bagus. Wah, puji Tuhan. Adik-adik dari kecil sudah tahu berterima kasih. Adik-adik memang anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita akan mendengar cerita yang berjudul tentang jangan lupa untuk apa? Bersyukur. Nah, cerita ini, kisah ini terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19 adik-adik. Nah, di dalam kisah ini adik-adik, pada suatu hari ketika Tuhan Yesus di dalam perjalanannya ke Yerusalem, dia memasuki sebuah desa. Nah, adik-adik, di desa itu terdapat 10 orang yang menderita penyakit yang sangat parah adik-adik. Karena penyakit ini badan mereka itu luka-luka, badan mereka itu bernanah adik-adik. Nah, bahkan penyakit ini adik-adik bisa sangat menular. Nah, saking parahnya adik-adik, penyakit ini tidak bisa disembuhkan, sangat sulit untuk disembuhkan. Nah, akibatnya ke-10 orang kusta ini mereka diusir dari desa itu karena penyakit mereka yang menular itu adik-adik. Mereka disingkirkan, mereka dijauhkan dari keluarga, dari teman-teman, dari sahabat-sahabat mereka. Mereka tidak boleh berkumpul dengan keluarga mereka karena penyakit mereka ini, penyakit kusta yang sangat berbahaya ini adik-adik. Nah, pada suatu hari ke-10 orang kusta ini melihat Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak berani mendekat. Mereka hanya berdiri dari jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Pergilah kepada imam-imam, periksakanlah lukamu. Nah, adik-adik, setelah ke-10 orang kusta ini mendengar bahwa Tuhan Yesus berkata, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam, maka mereka dengan percaya, mereka pergi kepada imam-imam adik-adik. Nah, tetapi yang terjadi apa adik-adik? Ketika mereka sedang di dalam perjalanan menuju kepada imam-imam, mereka melihat diri mereka telah sembuh adik-adik. Saking senangnya mereka, ada yang melompat-lompat, ada yang berlari adik-adik segera untuk menuju kepada imam-imam, menunjukkan bahwa diri mereka telah sembuh supaya mereka boleh kembali berkumpul dengan keluarga mereka. Tetapi adik-adik, ada satu orang. Nah, satu orang ini ketika dia melihat dirinya telah sembuh, dia berbalik dan berterima kasih kepada Tuhan. Aku sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan aku harus berterima kasih. Tuhan, terima kasih buat pertolonganmu. Aku sudah sembuh
dan aku bisa kembali berkumpul dengan keluargaku. Bangunlah, pulanglah dan temui keluargamu. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat dari ke-10 orang kusta ini, ada satu yang berbalik untuk apa? Memuliakan Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Hati Tuhan Yesus apa? Senang adik-adik. Nah demikian juga adik-adik, apakah adik-adik sudah berterima kasih kepada Tuhan di pagi hari ini? Sudah. Nah puji Tuhan adik-adik, anak-anak yang luar biasa. Adik-adik sudah mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik. Sudah menjaga adik-adik saat adik-adik tidur, saat adik-adik belajar, bahkan dimanapun adik-adik pergi dan berada, Tuhan selalu menjaga dan melindungi adik-adik. Bahkan adik-adik di pagi hari ini, adik-adik masih boleh beribadah meskipun online. Tetapi apa? Itu semua karena apa? Kasih karunia Tuhan. Itu semua karena apa? Kebaikan yang daripada Tuhan. Jadi adik-adik, dari cerita yang sudah kita dengar, dari kisah yang sudah kita dengar, mengajarkan kita untuk kita jangan lupa untuk bersyukur. Nah adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita akan baca bersama-sama. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu adik-adik. Puji nama Tuhan. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah di pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Sekali lagi syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hari ini Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah melindungi kami Tuhan, sehingga kami juga boleh mengikuti ibadah di pagi hari ini Tuhan. Berkati ibadah kami di pagi hari ini, biarlah ibadah kami Tuhan ini menyenangkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.